Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, Shalom. Jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Agita Putri Awijaya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Cinta Kuat Seperti Maut. Renungan kita pada hari ini itu berdasarkan dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan ke-7. Bersama saya, Andreas Pramudia Setiawan, mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas waktu yang sudah Engkau berikan. Sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, Engkau yang sertai dalam pembacaan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita pada hari ini, itu dari Kidung Agung 8, ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kidung Agung 8, ayatnya yang ke-6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Amin. Ya, Teens. Dalam mitologi Yunani kuno, zaman dulu, itu ada sebuah kisah tentang Hades. Hades ini itu adalah dewa dari dunia orang mati. Juga ada Persephone, yaitu dewi bunga. Nah, Persephone ini adalah dewi yang sangat dicintai oleh Hades. Ketika Persephone sedang memetik bunga di sebuah bukit, Hades itu tiba-tiba datang dan membawa Persephone itu ke dunia orang yang mati. Demeter, ibu Persephone, yang Demeter ini adalah dewi tanaman dan hasil panen, itu bingung, dia mencari-cari nih anaknya, dan dia nggak dapat menemukan Persephone itu sendiri. Dia udah cari keliling kemana-mana, kok nggak ada ya Persephone di mana? Ia begitu sedih, sehingga membuat tanaman yang ada di situ tuh mati, dan bumi itu tuh akan menjadi kelam di saat itu. Melihat situasi itu, Zeus ini adalah pemimpin dari para dewa pada mitologi Yunani ini. Itu Zeus gak bisa nih tinggal diam. Zeus dan Demeter kemudian menjemput Persephone ke dunia orang mati untuk berniat membawanya dia kembali ke dunia yang nyata. Namun di sini Hades itu tidak dapat nih merelakan. Dia gak mau kalau Persephone harus kembali karena Hades sangat mencintai Persephone. Ia bahkan memberikan buah delima dari dunia orang mati ini kepada Persephone. Dengan tujuannya apa? Agar ia selamanya tinggal di sana, tinggal bersama dengan Hades. Nah, dengan perundingan yang keras, terus dengan negosiasi yang gak gampang, itu akhirnya Demeter dan Hades itu tuh menemukan sebuah kesepakatan untuk membagi waktu antara Persephone di dunia nyata nih, dunia yang masih hidup, dengan Persephone yang ada di dunia orang mati. Karena itulah ada pergantian musim saat ini yang disebabkan oleh Demeter yang menjadi senang ketika Persephone itu tuh kembali ke dunianya, ke dunia nyata. Tapi menjadi sedih ketika Persephone itu harus pergi kembali ke dunianya Hades, dunia orang mati. Nah, seperti perasaan Hades terhadap Persephone, puisi kali ini tuh mengungkapkan bahwa cinta itu kuat banget seperti maut. Kegairahannya itu sangat gigih seperti dunia orang mati. Yang notabene itu nggak bisa dihindari oleh siapapun. Kekuatan cinta yang dahsyat akan memampukan orang untuk melakukan apapun
seakan-akan menghalalkan segala cara demi dapat bersama-sama dengan orang yang dia cintai. Nah, melihat cerita Hades di sini, saya menjadi teringat akan pengorbanan akan Kristus di kayu salib. Pengorbanannya itu adalah wujud cintanya bagi dunia, cintanya Kristus bagi kita manusia. Cinta itu bahkan membawa Yesus sampai turun nih ke dunia orang yang mati. Tapi karena Yesus adalah Tuhan, dia bangkit kembali. Dia berkuasa dan dia bisa mengalahkan maut itu sendiri. Ketika cinta ini dimiliki manusia kepada sesamanya, tentu ini akan sangat indah. Tapi perlu yang namanya berhati-hati. Perlu yang namanya kehati-hatian agar cinta itu tidak menjerumuskan kita dan tidak menyesatkan kita. Seperti halnya cinta Hades kepada Persephone yang seakan-akan itu menyesatkan. Tapi ini adalah bentuk cintanya Hades. Dengan kekuatan cinta yang kita miliki, ayo kita bareng-bareng di sini. Kita harus bisa menemukan cara untuk membuat diriku, diri kita, dan diri orang lain yang kita cintai itu bahagia, secara seimbang dan juga setara. Amin. Nah, sampai di sini perenungan kita. Untuk menutup perenungan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat-Mu, atas segala kebaikan-Mu. Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah melindungi kami dalam pembacaan kami pada hari ini. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya apa yang sudah kami baca itu dapat menjadi rema tersendiri buat kehidupan kami sehari-harinya, supaya kami bisa memaknai cinta kasih Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dong, like, dan bagikan juga kepada yang lain. Terlebih, jangan lupa untuk bagikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita, pada sesama kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Sehingga mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan. Ingat, terus bagikan cinta kasih Tuhan. Jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati.